warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa barakatuh ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arwahiyatuna wa ummahatina wa ilatina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Susun ila ruhi walidi Haji Nasuki bin Haji Asnawi, walidi Haji Ahmad Ghazali bin Haji Asyad, Umi Haji Siti Sanna bin Haji Muhammad Saleh, Syekhina Haji Muhammad Mahmud bin Haji Abdul Rahman, Syekhina Haji Syahid bin Haji Hasan, Syekhina Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Samad, Syekhina Haji Muhammad Muhajir Al-Ansar, Syekhina Haji Syafiq Hadan, Syekhina Haji Ahmad Syarif bin Abdul Wahab, Syekhina Haji Alwi Zain bin Haji Muhammad Zain, Syekhina Haji Muhammad Hashim Mahbub, Syekhina Haji Ibrahim Musa, Syekhina Haji Abdul Muhammad Saleh, Syekhina Haji Ahmad Zain Midan, Syekhina Haji Muhammad Saleh Mukhtar, Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala naf'atihi wa ta'alumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afdalu an tuqaddima al-wudu'a jami'ahu 'ala al-ghusl. Yang paling afdal kata Imam Nawawi al-Baghdadi, mendahulukan wudu seluruhnya sebelum mandi wajib. 2 minggu yang lalu kata Imam Nawawi, usahakan kalau teman-teman mau mandi hadas sebelumnya wudu dulu, tapi kakinya basuhnya belakangan. Sebab waktu itu kan masih tangan. Kalau kakinya dibasuh juga, habis itu nginjek tangan kotor lagi, ntar disiram lagi, sama juga buang-buang air, mubazir. Maka kalau yang wudu kolamnya masih tanah, kamar mandinya masih tanah, setelah berwudu kakinya jangan disiram, nanti nyiramnya habis mandi. Buat ngurang-ngurangin air, jangan sampai terlalu banyak air yang dipakai, wudunya disiram, nanti habis mandi disiram. Tapi afdalnya kata Imam Nawawi, yang mau mandi hadas sunnahnya berwudu secara sempurna. Insyaallah kalau buat Indonesia aman ya, aman wudu dulu ya. Walaka antu akhirahu kullahu aw ba'dahu anhu. Dan dikasih pilih, silahkan teman-teman mau duluin wudu atau mau membelakangi wudu. Mandi dulu baru wudu silahkan, wudu dulu baru mandi silahkan. Tapi yang afdal wudu dulu baru mandi. Wa tanwi bil wudu'i bi suratit takhiri al-fariidhah in aradta al-khuruja min al-khilaf. Niat wudunya kalau diudur habis mandi baru wudu, maka niat wudunya niat wudu wajib sebagaimana wudu biasa. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu. Tapi wa illa kalau tak mau juga niat itu di awalnya, nawaitus sunnata bi antakula nawaitul wudu'a li sunnatil ghusl.
Kalau niat sunnah, jadi bacanya aku niat wudu untuk kesunahan mandi. Yang mau mandi hadas besar, wudu dulu, maka niatnya wudunya wudu sunnah. Nanti habis mandi wudu lagi, sebab tadi mau wudunya wudu mengiringi mandi. Terapi diajari mengguru kitab Syekh Imam Nawawi Al-Baghdadi. Sebab sekali lagi ya, mewakil ubudiyah, kita ingin naik nilai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urusan mandi hadas saja dibikin serapi-rapinya supaya tidak sunyi dari ibadah. Mau mandi hadas, wudu dulu, wudunya wudu sunnah. Nawaitu aku niat wudu di sunnatil ghusli untuk mengiringi mandi. Wa kada fi sholatit taqdimi, begitu juga ketika wudunya didahulukan. Intajarrabta janabataka 'anil hadas, jika memang mandi junub Anda sunyi dari hadas kecil. Wa illa, kalaupun tidak, balwi niyatan ma'fawatan bil wudu, niatnya seperti wudunya wudu biasa. Dan ini awal mula kita bicara adab mandi junub, didahulukan dengan wudu dan baru kemudian mandi junub. Soal niatnya silahkan teman-teman mau niatin wudunya seperti wudu biasa. Apakah niat wudunya niat wudu sunnah mengiringi mandi? Nah, wa idza faragta, kalau Anda sudah selesai minal wudu'i, dari wudu, fasubbal ma'a ala raksika, maka yang pertama tuangin air di atas kepala. Mandi hadas dimulai, basuhan pertama adalah kepala. Sunnahnya ya, ini sunnahnya. Jangan nanti emang kalau badan dulu kagak sah, sah. Emang kalau belakang dulu kagak sah, sah. Ini mau ngikutin sunnah lah, gitu doang maksudnya. Kalau di fikih kita, fikih Saminatun aja misalnya, arkanul ghusli isnani, rukun mandi ada dua. Al-awalu an-niyah, yang pertama niat, as-sani takminul badan bima, yang kedua mengalirkan air ke seluruh badan. Tidak disampaikan apa dulu, sebab ini bicara rukun yang wajib. Dari rukun nanti dipecah, oh sunnahnya, afdalnya pala dulu, baru kemudian badan. Ini yang penting basahnya, bukan samponya. Seluruh air terkena di kepala kita, ke dasar rambut kita, itu yang penting. Bukan soal samponya mereknya apa ya ibu-ibu ya. Jadi mandinya yang penting air. Wal mu'tamad, pendapat yang lebih kuat, annal afdala, bahwa yang paling afdal ba'da faragil wudu, setelah selesai wudu, an tata'ahada mu'aqafaka, kalian perhatikan lipatan-lipatan di badan kalian. Kan ada yang perutnya bersusun, Pak. Ya orang-orang yang kayak saya ada buncit-buncit dikit tuh, perutnya bisa 3 lapis, Pak. Itu kalau kagak diperhatiin, nanti bagian lapisannya tidak terkena air. Di mana lipatan lagi? Kadang-kadang lepengan pusar atau yang pusarnya ke dalam. Dan ada pusar yang ke depan tuh mancung. Boroknya. Ada pusar yang mancung ke dalam. Yang mancung ke dalam itu juga ada lipatannya.
Maka kita selesai wudhu, perhatikan dulu, khawatir di situ ada najis, bersihin dulu tuh liputan-liputan yang ada di badan kita, termasuk yang ada di telinga, di dokter. Rapi diajarin tuh ke situ sama guru kita Imam Nawawi Al-Bantani supaya ibadah kita sempurna. Coba Pak, kalau ada yang ngomong ribet banget ya, imam mandi doang, ya elah, itu alamat ibadahnya jalan yang tepat. Di situ aja dan naik lebih tinggi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa takhallil raksaka walau kunta muhriman, kemudian kau selah-selah kepalamu sekalipun kamu dalam keadaan ihram, birifkin in kana alaihi syahrun, tetapi dengan cara yang lembut jika memang di atasnya ada rambutnya. Bi antul khila, bahwa kau masukkan asabi'aka asrata, jarimu yang 10 bihi ke di rambut, wa tashraba biha usuluhu, lalu basahin ujung-ujung rambut. Ini Pak, ini tangannya basah digini supaya di pongkor rambut kita basah dengan basah yang ada di jari. Kalau kemudian dalam keadaan ihram, khawatir rontok rambutnya, dengan cara yang lembut aja jalan. Kalau emang kagak dalam keadaan ihram, basahin supaya ini yang ada di pongkor rambut kita basah. Kalau kita kan kadang-kadang udah air dulu jatuh, baru tangan kita begitu-begitu ya. Air dulu dari sawah jatuh ke kepala kita, baru begini-begini. Nggak masalah sih, yang penting seluruh air itu sampai ke rambut dan ke kulit kepala. Maka orang lagi rambutnya jangan panjang-panjang, nanti mandi hadas saya ribet. Nah, kecuali dibutuhkan, ada mohon maaf seorang seniman dituntut orang yang harus rambutnya panjang, ya silahkan. Kalau dibuat gaya-gayaan nanti ribet mandi hadasnya. Nah, kayak saya aja begini Pak, enak, agak pakai disir Pak, nggak perlu kaca ya. Nah, oleh-oleh umroh kan biasanya botak ya, oleh-oleh umroh botak, karena Nabi pernah berdoa 3 kali buat orang yang botak, 1 kali buat orang yang lugu. Ketika umatnya sedang tahallul, kata Nabi, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah sayangi orang-orang yang botak. Yang gunting juga ya Rasul, Allahumma arhamil muhalliqin, sayangi yang botak. Yang diukur juga ya Rasul, Allahumma hamil muhalliqin, sayangi yang botak. Ya Rasul, yang diukur, Allahumma hamil muhalliqin wal muqassirin, ya Allah sayangi yang botak juga yang sekedar menggunting. Yang botak 3 kali didoain, yang gunting 1 kali didoain. Jadi bapak-bapak kalau disayang sama Allah, botak. Nah, tapi ya umroh dulu ya, jangan sebotak-botak. Nah, tapi ini berlaku buat orang laki, bukan buat orang perempuan. Dan kemudian kama qala Ibnu Hajar, summa tadluquhu salasan, kemudian tadluquhu diusap-usap di sebanyak 3 kali rambut. Takbir itu mengusap dengan keras. Kemudian kama qala Syaikhul Islam bin Tahrir, summa tasubul ma'a ala ra'sika salasan, kemudian kamu tuangkan air di atas kepala kamu 3 kali. Wa anta fi awwali ma taksilu min badanika nawil rafa'al hadasi min al-jamalati wa nahwihi. Dan Anda ketika menuangkan air pertama kali di badan Anda, maka Anda niat mengangkat hadas dari junub atau niat lainnya
yang sekira-kira sesuai dengan apa yang terjadi sana. Jadi usap-usap kepalanya sebelum disiramin air. Ketika air turun, baik menggunakan gayung atau menggunakan shower, ini tetap dijalankan semacam ini supaya semua rambut dan kulit kepala kita basah terkena air. Sambil niat ya, kalau dulu guru kita ngajarin nawaitu al hadasil akbar an sa'i badani dari semua badan lillahi ta'ala, batun lillahi ta'ala. Sekarang ada yang niat nawaitu ghusla lil janabah, nawaitu ghusla lil haid, nawaitu ghusla, banyak lah apa niatnya. Yang penting judulnya kita mandinya ada mandi wajib niat. Summa kemudian subbal ma, tuangkan air ala syikihil aiman talatan, atas badanmu yang sebelah kanan 3 kali. Summa ala syikihil aisar salasan, kemudian ke badan kamu yang kiri 3 kali. Habis pala kanan, habis kanan baru kiri. Maka kalau pakai shower yang ada di depan atau di atas lah tinggal miring-miring doang. Dan ada shower yang ada di atas tuh, pasti pala kita. Jadi habis pala selesai, tinggal ke kiri 1 langkah ke kiri kanan. Tapi kemudian baru yang sebelah kiri 2 langkah ke kanan. Kalau ada yang di depan itu gampang juga, tinggal ini kemana doang. Tapi kalau pakai gayung, diangkat kepala, habis kepala kemudian ke kanan. Saya waktu belajar ke kanan di awal itu, ini gayung maunya ke kiri aja nih. Sebab orang biasanya kalau ngambil air gayung yang kiri. Kalau mandi hadas sunahnya habis kepala ke kanan. Kalau pakai gayung ke kanan. Bukan nggak boleh ke kiri, boleh. Bukan nggak sah ke kiri, sah. Ini berbicara sunnah, supaya urusan mandi kita saja mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti ibadahnya ketika menghadap Allah, Allahu Akbar, itu nyaman karena yang kita sembah ridho dengan kita karena kerjaan ibadah kita. Dan wahadil kaifiyah, cara ini tahsulu ahlus sunnah, sudah menghasilkan sunnah. Kama qalahul Ujaimi, sebagaimana berkata Imam Ujaimi. Wal kaifiyatul ukhra, ada cara yang lain, kata Imam Nawawi Al-Baghdadi. Ayyam sila ra'sa salasan, kamu membasuh kepala kamu 3 kali. Summa shiqqahul ayman min muqaddami talatan, kemudian bagian sebelah kanan depan 3 kali. Summa min muakharihi talatan, kemudian bagian belakangnya 3 kali. Kepala 3 kali, depan 3 kali, belakang 3 kali. Kalau tadi kan kepala kanan kiri, tapi ada yang lebih lagi, kepala kanan depan, kanan belakang, baru kiri depan, kiri belakang. Nah, supaya nggak ada yang ketiga, ini ngaji ini yang kagak bisa dipraktekin. Kita ngajarin wudhu sama murid kita ada praktek wudhu. Kita ngajarin sholat sama murid kita ada praktek sholat. Coba mandi hadas, ada praktek mandi hadas? Nggak ada. Repot mandi hadas prakteknya. Sebenarnya kalau wudhu saya bisa Pak ya, bisa. Yang perempuan mandinya sama perempuan, pakaiannya pakaian dalam, bahasain aja semuanya. Nggak habis lagi praktek mandi, ganti. Yang laki, ya sama guru laki, pakai celana bola, mandiin begini cara.
Kalau mau, cuma sepanjang saya ngajar, nggak ada praktek mandi hadas. Nah, bapak-bapak mandi hadas tadi pernah ngaji praktek? Enggak kan? Langsung praktek. Pas nikah mandi hadas. Maka saya suka bercanda sama pengantin baru, kalau bisa jadi pengantin baru mandi baru. Boleh jadi si suami bisa mandi hadas, istrinya nggak bisa. Sebab di badan perempuan banyak tikungan. Nah, mohon maaf, di bawah buah dada itu kalau tidak diangkat disiram maka tidak terkena air. Suami yang ngajarin, angkat dulu neng baru siram. Pengantin baru. Nah, pengantin lama mah ampun, udah kagak bisa diangkat. Nah, karena Rasulullah pernah mandi bareng dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah mandi bareng dengan Maimunah radhiyallahu anha. Mungkin bukan hanya sekedar menjaga romantisme rumah tangga, tapi juga urusan mandi hadas. Jangan-jangan istrinya bisa mandi hadas, tapi suaminya nggak bisa mandi hadas. Maka istrinya yang ngajarin suaminya, begini bang, mandi mah digugurin, diusapin, kagak jadi mandi. Nah, jadi ini pelajaran yang kalau dalam sekolah hampir tidak ada prakteknya. Padahal caranya kata Imam Nawawi, kepala dulu, lalu kanan dan kiri. Atau kalau mau disempurna, kepala, kanan bagian depan, kiri kanan bagian belakang, kiri bagian depan, kanan bagian kiri bagian belakang. Dan semuanya dibasuh sebanyak 3 kali. Wow. Warnuk ma'akbala min badanika wa ma'adbara, dan usap-usaplah apa yang ada di bagian depan kamu dan di bagian belakang kamu. Jadi ketika sedang ini, kalau pakai shower, ambil showernya belakang itu begitu, diusap. Kiri juga begitu, depan bagian kanan. Subhanallah, rapi, bersih. Cuma memang kadang-kadang kita kalau waktunya mandi suka lupa nih yang begini. Nah, memang baru mandi bareng nanti yang ingetin, bang, usap-usap depannya bang, usap-usap belakangnya nih. Wallahiru kalamil musannibi, dan zahir kalam musannib, annal murtasila, bahwa orang yang mandi la yantaqilu, tidak boleh pindah ilal aisar, ke sebelah kiri, hatta yusallisul aiman, sampai yang kanan sudah 3 kali. Ini dulu 3 kali baru pindah ke kiri. Jangan ini satu. Dulu waktu saya masih ngajar anak-anak praktek wudu, ada anak kita yang ngebasuh tangannya kanan 3 kali, kanan kiri. Bukan kanan dulu rapi 3 kali, baru kiri 3 kali. Dia enggak kanan kiri. Yang penting dia Ustaz, bukan yang penting, yang benar. Kalau bicara afdal bukan kanan kiri, itu pramuka. Nah, wudu kanan dulu rapiin 3 kali, baru pindah ke kiri. Sama mandi nih, badan kita yang kanan dulu disiram 3 kali, baru pindah ke kiri. Nah, wasari'u kalami, dan yang jelas perkataan musannif fil Ihya dalam Ihya Ulumuddin, an-nadaka yakunu ba'da tamami syiqqain. Kata Imam Ghazali, gosok-gosok badannya kalau sudah dua-duanya di 3 kali.
nyiram kanan 3 kali, nyiram kiri 3 kali, baru ambil sabun, gosokin badannya sama sabun. Nanti dibilas begitu lagi. Kalau pakai sampo berarti kepala dulu, baru ke kanan, baru ke kiri. Tapi kalau lihat begini Pak, orang guru-guru kita dulu rapi. Kita yang agak sembarangan, bukan agak orang sembarangan, ibadahnya yang penting sah, ibadahnya yang penting sah, tidak berpikir mana yang terbaik, mana yang lebih baik. Kayak makan Pak, makan kan nasi sama kecap jadi. Ini bicara jadi, yang penting makan. Abdolnya nasi ada sayurnya, ada lauknya, ada airnya, ada makanan pembuka dan penutupnya. Itu yang sempurna. Kalau urusan makan Pak, kita pilih nasi sama kecap, apa sama sayur sama lauk sama. Giliran makan kita nyari yang lengkap, giliran sembahyang, giliran ibadah yang penting sah. Nah, teman-teman kemarin ketika diajak umrah itu, kita umrah sampai 4 kali kan, emang 4 hari nggak cukup buat tambah. Ada teman yang komentar, ya elah banyak amat sih. Nah, 2 kali ini juga sah, udah umrah namanya. Iya benar. Cuma karena kita nggak bisa ngomong macam-macam, saya bilang begini aja. Kan kalau pakai hitungan ekonomi begini Bang, ongkos 30 juta. Umroh cuma 2 kali, berarti kan sekali umroh 15 juta. Umroh kalau umrohnya 4 kali, kan 7,5 juta. Murah kita, sayang itu sayang. Kalau kata kita, tapi kan orang beda-beda. Nah, guru kita Imam Nawawi dan Imam Ghazali mengajarkan ini paket sempurna, bukan paket asal. Kan ada paket serba 7.000 di nasi padang, enggak. Tapi ada paket sempurna, milih. Yang enak itu yang milih. Kayak gini nih, mandi ada aturannya, mandi ada caranya, mandi ada adabnya. Kemudian kata Imam Nawawi Al-Baghdadi, lakin qala Ibnu Hajar wa Syadani wal akmal yang sempurna ayyab sila wa yadruka syikahul ayman muqaddam summal mu'akhar summal aisar kadari wali marana. Yang sempurna ia membasuh dan menggosok-gosok sebelah kanan yang di depan, kemudian yang di belakang, kemudian kiri, seperti itu juga. Itu ketika dia siram dia gosok dihitung 1 kali. Dia siram dia gosok dihitung 2 kali. Dia siram dia gosok dihitung 3 kali. Hitungan satunya bukan nyiram doang, nyiram plus gosok. Nah, wa hadhil sya'ra ra'sika, dan celah-celahkanlah rambut kepalamu, waliyatika, dan jenggotmu, sawa'un kana kathiban, baik jenggotnya tebal, au khafifan, atau jenggotnya tipis. Bapak-bapak yang punya jenggot tipis atau tebal, kalau mandi ambil air gini-gini. Ini namanya khalil, di celah-celah. Mau tebal, mau tipis, kalau mandi ini digosok-gosok. Yang punya jenggot, yang kagak punya jangan Pak, dan begini-begini aja ngapain. Nah, kemudian wala yajibu, dan tidak wajib alal mar'ati, atas seorang perempuan, naqdud dhafair, membuka kepangan rambutnya, membuka ikatan rambutnya. Perempuan rambutnya panjang dia ikat, tidak wajib dibuka, illa kecuali idza alimat, dia paham annal ma'a, bahwa air
la yasilu ila khilalis syu'uri, tidak sampai ke celah-celah rambutnya. Kalau kepangannya kayak kepangan orang dulu, 3 biji dibungsel-bungsel sampai rapet banget, kekhawatiran air kagak masuk, buka kepangan. Tapi kalau emak yang rambutnya panjang cuma sekedar diikat doang di belakang. Kadang-kadang mama tuh ada rambutnya panjang cuma sekedar diikat doang di belakang, pakai ikatan rambut, kuncir doang satu ke belakang. Yang kayak itu kalau masih terkena air tidak wajib dibuka, tidak wajib diriabin. Riabin mesti diurai, tidak wajib diurai. Biarkan saja, yang penting air sampai ke seluruh rambut kepalanya. Kalau orang laki ada yang rambutnya panjang kayak gitu, sama, harus diurai kalau khawatir tidak sampai. Ada rambut gimbal, itu rambut yang dari memang gimbal, tapi ada yang sengaja digimbalin. Yang digimbal-gimbalin kira-kira kalau disiram air masuk ke atas sela-selanya. Kalau nggak masuk, buka. Kalau masuk, ya jangan dibuka. Sama sini ya. Sumaqala wa ausilil ma'a ila kulli maqtabin min ma'atibil badan wallahu a'lam. Sebagaimana biasa, yang perlu kita diskusikan lebih lanjut dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal sunnahnya mandi besar, mandi junub tadi, itu terus terang saja ya, kalau lihat daripada prakteknya itu rasanya agak sulit ya, agak sulit. Kenapa? Karena kita begitu niat menyiram ke kanan 3 kali, ke depan, terus ke belakang 3 kali, terus habis itu ke kiri 3 kali, depan, terus ke belakang. Ini kalau kita diusap dengan tangan itu kan juga kadang-kadang nggak kena gitu. Nah ini kira-kira sekarang ini kan zaman shower nih, zaman shower langsung sekaligus kayak begitu. Nah ini rasanya tadi sudah disampaikan, kita shower itu ke kanan terus ke kiri gitu. Nah pas shower itu ke kanannya 3 kali dulu, baru ke kiri juga 3 kali gitu. Apa sekaligus saja kayak begitu. Ini kan cari sunnah gitu ya, bukan cari afdol, bukan cari sah. Kalau sah kan mudah. Nah ini yang terbaik disampaikan sudah oleh Imam Nawawi Al-Bantani seperti itu, tetapi pelaksanaannya kan agak sulit. Kira-kira yang paling mudah itu apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, begitulah fikih ya. Jadi fikih itu dinamis. Ketika Imam Nawawi dan Imam Ghazali sampaikan kepada kita, belum ada teknologi keran, belum ada teknologi shower. Bahkan shower dulu teknologinya di depan, sekarang malah ada di pala kita. Bukan bola di pala, air hangat, air dinginnya juga muncul. Nah, dari apa yang kita baca, ini kalau baca ruhnya, ruh syariat, yang diinginkan adalah dahulukan yang sebelah kanan ruhnya. Kalau ada shower di atas kita, pas kita turunin, kita hidupkan, itu pala kita kena, kanan kita kena, kiri kita kena, semuanya menjadi satu. Mana yang didahulukan? Tetap saja urusan menggosok-gosok pala dulu. Habis pala kemudian kanan, habis kanan kemudian kiri.
Sekalipun kitanya nggak pindah tetap di situ karena airnya sudah dari sini turun kembali semuanya. Jadi yang kanan kirinya bukan lagi pada soal basuhan, tapi soal gosokan atau perhatian kita kepada badan kita sebelah kanan. Karena yang diinginkan itu Anda kalau punya badan kiri dan kanan ketika beribadah dahulukan yang kanan. Itu intinya sebenarnya. Maka disebut dengan ruhul ibadah, ruhnya ibadah. Seperti kita bicara pernah siwak gitu ya. Siwak kan dulu ada, muncul sebelum ada teknologi pasta gigi. Maka bagi orang-orang yang membacanya menggunakan ruh syariat, yang disuruh sama Nabi sebenarnya pakai kayunya, apa bersih giginya, bersih mulutnya. Yang disuruh sama Nabi ketika laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalaulah tidak bikin sulit pada umatku, aku wajibkan mereka bersiwak ketika mau sholat. Itu perintahnya, perintah bersiwak itu menggunakan kayunya apa membersihkan mulutnya. Kalau kita bilang kayunya, maka siwak tidak menjadi sunnah dengan gosok gigi, harus bawa kayu, namanya kayu arok. Ternyata siwak di Saudi ada kelasnya. Ada kelas namanya Abu Har kayaknya. Abu artinya bapak, Har artinya panas. Jadi kalau kita gigit-gigit itu ada terasa minnya. Itu segini 5 real, 10 real, 20.000 sampai 40.000, dipotong jadinya 3, kecil-kecil Pak. Itu kalau Bapak beli ada yang panjang-panjang itu Abu Har. Tapi ada juga yang bolongan 5 real 1 gepok. Nah ini yang orang tua dulu gede-gede banget dulu, macam-macam. Tapi yang diinginkan kata ulama bukan soal kayunya, tapi adalah kebersihan mulutnya. Berarti kalau gitu tidak perlu pakai siwak, yang penting rajin-rajin gosok gigi. Itu ruh syariah. Sama zaman Nabi buka puasa pakai korma. Nah, itu bicara korma sebenarnya apakah harus kormanya, apakah harus manisnya? Buah yang manis, apakah harus korma yang manis? Kalau harus korma, maka buka puasa sunnahnya pakai korma. Kalau yang manis, yang penting ada buahnya manis atau ada minumnya manis. Kolak masuk berarti, putu ayam sama gulanya masuk berarti. Itu ruhul ibadah. Maka kalau sekarang teknologinya udah pakai solar gitu ya. Saya apa yang kaget itu yang belum tapi oke teknologi cebok di kloset duduk dari bawah. Karena saya masih kurang lihai Pak menggunakannya. Kaget aja nyatanya kaget. Belum oke belum. Nah, itu kan teknologi terbaru itu. Kalau yang lain malah ada yang menggunakan semacam, dan tadi kan anak kita gitu keluar, kita buang air besar, najis kita ada langsung tanpa harus ada yang dipencet sana pencet sini. Maka intinya kata Imam Nawawi, yang penting dahulukan yang kanan. Kalau airnya satu pala kanan, tapi kalau semuanya udah berarti tinggal gosok-gosoknya kanan depan dulu, belakang baru kiri depan, belakang kiri, supaya tidak menghilangkan sunnah. Nah, ada lagi? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sedikit di luar konteks Ustaz, tapi masih dalam skop tasawuf. Saya dapat tahu bahwa ada firman yang mengatakan bahwa carilah kebahagiaan akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, dan jangan lupakan bagian ini. Yang ingin saya garis bawahi adalah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Merujuk pada ayat ini, pertanyaannya adalah, bila ada seorang awam yang memang menggandrungi dunia tasawuf, ya senang berenang di lautan tasawuf, di samudra tasawuf, bahkan berselancar di sana, apakah dia akan mendapatkan mutiaranya? Seperti yang Ustaz pernah sampaikan. Ustaz pun pernah berkata tentang standar kompetensi di tempat yang sama ini beberapa bulan besar. Pertanyaannya adalah standar kompetensi yang bagaimana yang harus dibangun oleh orang awam tersebut agar dia bisa mendapatkan mutiara itu. Itu pertanyaan satu awal. Satu B-nya adalah pertanyaan yang sangat klasikal atau pertanyaan yang sangat kuno. Tapi saya ingin tahu jawaban dari Ustaz. Jadi kalau kita flashback 50 tahun yang silam, mungkin Ustaz belum hadir ya di dunia ini. Saya waktu itu masih kecil. Senior saya ataupun orang-orang yang lebih besar dari saya sudah bertanya begini, Dek, kamu tahu tidak apa itu Siratal Mustaqim? Oh, itu kan jalan yang di akhirat. Iya. Di situ ada yang namanya jembatan Siratal Mustaqim. Di bawahnya Siratal Mustaqim itulah neraka yang apinya bergejolak sedemikian rupa. Dan kamu tahu berapa lebar itu jembatan? Dia bilang gini, berapa ya? Jembatan itu selebar sehelai rambut dibagi 7. Nah, pertanyaannya adalah, apakah paradigma semacam ini masih eksis sampai sekarang? Ataupun sudah ada yang baru? Demikianlah pertanyaan satu. Boleh diganti jembatan. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang memberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika. Carilah akhirat kamu bima ataka Allah, dan apa yang Allah berikan kepada kamu. Tadi ada ungkapan yang agak parah dokter. Kalau ada orang awam berselancar di dunia tasawuf, nggak jadi awam itu. Kalau dia bisa berselancar di dunia tasawuf, itu nggak orang awam. Orang alim itu. Orang awam tasawuf ini nggak tahu apa. Nah, jadi saya kira kalau ada orang yang sudah mampu berselancar di dunia tasawuf, merasa nikmat, merasa pacaran dengan Allah, merasa melihat Allah, ihsannya berjalan, saya kira bukan lagi bernama Allah. Nah, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirat. Carilah urusan akhirat dengan apa yang Allah sudah berikan. Anda punya apa? Ayo gunakan untuk akhirat Anda. Anda punya ilmu, Anda punya harta, Anda punya jabatan, Anda punya wibawa, Anda punya pengaruh, Anda punya anak, Anda punya istri, punya suami, punya keluarga, punya tetangga, punya teman. Pergunakan itu fasilitas menuju surga Allah. Banyak. Nah, Anda punya mulut, Anda punya hati, Anda punya mata, Anda punya telinga. Gunakan fasilitas yang Allah berikan itu untuk menuju Allah.
Lalu dibatasi sedikit, wala tanza nasibaka minad dunia. Ya, banyaklah kuping mendengar yang baik-baik, tapi juga kasih juga buat urusan dunianya di kuping. Dan kadang-kadang tidak demen dengan orang ngaji, tidak demen dengan orang. Ya kadang-kadang dangdut masuk juga sebelah. Karena itu buat pergaulan. Saya kemarin bicara di tempatnya Abu Ghito Sesambul. Saya ada undangan ceramah di SD. Saya tanya anak saya, lagu apa yang sedang ramai dinyanyiin anak SD supaya saya bisa nyambung. Karena saya nggak tahu. Akhirnya saya bagi juga tuh bagian dunia saya supaya ketika saya ceramah sama anak SD nyambung. Ternyata karena anak saya, lalu anak SD sekarang jiwa yang sedih, astagfirullah. Itu anak SD jiwanya sedih-sedih sebenarnya. Nah, jadi orang awam itu tidak punya kompetensi. Bahkan dalam dunia fikih saja Hadis Bukhari mengatakan al-awwam la madhhab lahu. Orang awam tidak ada mazhab. Pusing mereka kalau diajarin mazhab. Udahlah, sholat suka-suka lu aja yang lu paham gimana. Maka saya khawatir kalau ada orang awam bermain di dunia tasawuf. Saya khawatir. Kecuali pertanyaannya bagi kita para pemula ini, kalau ingin mengarungi dunia tasawuf, maka kata Imam Ghazali melalui kemudian, yuk kita mulai perbaiki tata cara ibadah kita. Tapi kalau kata hikam, perhatikan aja Anda itu orang yang hidupnya harus pakai sebab atau tidak pakai sebab. Kalau Anda hidupnya pakai sebab, ikuti saja sebab itu, berdoa terus jalani, nanti Allah akan berikan yang terbaik. Misal, teman-teman masih bilang begini, ya gue mah kalau kagak kerja, kagak dapat duit. Gue mah kalau kagak ngaji, kagak pintar. Gue mah kalau kagak sembahyang, itu namanya masih pakai sebab. Jangan pindah. Di situ saja. Terus bekerja dengan ikhlasnya, terus belajar dengan ikhlasnya, nanti Allah akan berikan itu samudra keindahan. Tapi ada orang yang hidupnya tanpa sebab, ada walaupun jarang yang kayak begini. Dia mah nggak pernah nyari duit, tapi duitnya ada aja. Nggak pernah kerja, tapi hidupnya nyaman. Ada yang kayak gini. Yang kayak gini nih, jangan cari sebab, nikmati yang sudah tidak ada sebab. Bapak-bapak pernah kan hidupnya dapat rezeki tanpa sebab? Kalau tetangga ada yang ngomong itu, Assalamualaikum. Ini mas saya kemarin pas sore ada yang datang, Assalamualaikum. Ada yang bawa nasi sama bihun sama bandeng, sama. Nah, Ustaz, ini si Anu mau hajatan, saya sebuah ini ke Ustaz, namanya ngejot itu pasti Jordan. Saya bilang emang saya siapa? Jordan itu buat calon besan atau buat orang tua. Ya Ustaz kan dianggap guru, jadi mohon diterima. Itu isi tanpa sebab. Nah, ya kalau tahlilan ada basicnya, ada sebabnya Pak. Tapi ada yang tanpa sebab. Itu kalau pakai hikam. Jadi orang-orang awam itu kalau berselancar di ilmu tasawuf, maka dia harus mulai perbaiki ibadah dan ikhlas dalam beribadah. Yang terakhir, yang ada nanti di akhirat, yaumus sirat, bukan siratul mustaqim. Ada namanya yaumul ba'ts, hari bangkit. Bangkit kemudian yaumul mahsyar, hari dikumpulkan kita. Lalu yaumul hisab, dihitung amal kita. Lalu yaumul mizan, ditimbang amal ibadah kita. Lalu yaumus sirat. Sirat itu digambarkan sebuah jalan yang ini kita, ini surga, bawahnya neraka. Bagi mereka yang amal ibadahnya luar biasa, maka jalanannya lebar, mulus, pendek, ada tulisannya welcome, marhaban.
Nah, wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Dia sampai malaikat sudah berbaris di sepanjang pintu berkata salamun alaikum bima sabartum, maaf badai, salam sejahtera bagi mereka. Tapi bagi mereka yang amalnya minim, maka udah kelihatannya kecil, jauh, panjang. Cuma nggak ada cerita rambut di belah 7. Ini pernah dibantah habis-habisan oleh Profesor Dr. Quraisyihan. Jadi bukan siratal mustaqim, tapi yaumus sirat. Bukan yaumus siratal mustaqim. Dulu ngajinya masih awam, dibilang yaumus sirat, langsung aja siratal mustaqim. Siratal yang mustaqim yang dimaksud di surah Al-Fatihah, menurut sebagian ulama, ihdinas siratal mustaqim ay dinal Islam. Tunjukkan kami jalan yang lurus, maksudnya adalah agama Islam, bukan jembatan. Maka itu kan ilmu pengetahuan berkembang, ketemu riwayatnya. Jadi syirat itu sebuah jalan menuju surga. Bagi yang amalnya baik, ya kagak kelihatan nerakanya. Yang kelihatan jembatannya aja. Kalau kita bukan jembatan sebenarnya jalan menuju surga. Itu namanya syirat. Cukup deh, belum ada fakih. وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى ال ما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا ورحمة صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. اللهم انك قلت وقولك الحق واذا رايت فهو يشفي ان شاء الله يا الله. ومرض اهل بيتنا ومرضى مشايخنا ومرضى اهل قريتنا خصوصا مرضى اخينا حبيب الذي يستجد شفاء عاجلا لا يضر السقم. اللهم انك انت الشافي لا شفاء الا شفاءك فاعطه شفاءك يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.